Ashifa Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhana bi syariatil Islam. Assalatu wassalam ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah, di majelis yang insyaallah Allah berkahi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yaitu kegiatan menghafal Al-Quran, kegiatan murojaah, kegiatan mengkaji hadis. Insyaallah di masjid ini di majelis ini tidak ada hal yang sia-sia. Perjalanan antum dari rumah ke sini insyaallah bernilai pahala. Dan tuan rumah yang mengadakan acara ini insyaallah menjadi amal jariyah. Karena setiap perbuatan yang baik kemudian diikuti oleh orang lain, perbuatan baik itu bernilai pahala sampai hari kiamat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa kita sudah berada di luar bulan Ramadan. Kemarin kita puasa penuh bagi Pak Baharudin dan Pak Mariono, tapi tidak dengan Bu Ibu, ya. Bu Ibu puasa penuh apa enggak? Tidak dong. Karena masih kena kedatangan tamu. Jadi kalau di antara kita yang ikhwan ini tidak sempurna puasanya, tidak genap puasanya, berarti kayak Ibu tamu M, tamunya miliaran. Nah, amin ya Rob, amin ya. Ya, insya Allah kita pada hari ini akan melanjutkan kemarin setelah kita masuk bab puasa, sekarang bab sunnah puasa. Babu saum at-tatawwu wa ma nahiya an saumi. Bab puasa sunnah dan apa-apa yang dilarang. Puasa juga ada yang dilarang, ya. Puasa juga ada yang dilarang. Hadis yang pertama ini datang dari Abi Qatadah Al-Ansori. Ansori berarti orang mana? Orang Ansor. Orang Ansor itu orang mana? Madinah. Kalau muhajirin orang mana muhajirin? Mekah. Ada yang dari Jakarta? Enggak ada. Pak Ansori ada? Iya, Pak Ansori. Gojek. Gojek ya. Semoga berkah Pak Ansori. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saum yaum Arafah. Ditanya tentang puasa dari puasa hari Arafah. Hari Arafah itu hari apa? Hari Idul. Tanggal berapa? Ya, nanti kita bahas. Faqala yukaffiru sannah al-madiyah wal baqiyah. Jadi puasa itu akan menghapus apa? Dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Wasuila an saum yaum Asyura,
Dan ditanya tentang puasa dari puasa Syura, faqala yukaffirus sannah al-madiyah, menghapus dosa yang telah lalu, setahun yang lalu. Jadi satu tahun dihapus dosanya. Wasu'ila an saum yaumil itsnain faqala, dan ketika ditanya tentang sunnah puasa Senin, Rasulullah bersabda, dzalika yaumun wulidtu fihi, hari itu adalah hari aku dilahirkan. Wa bu'ithtu fihi, dan aku diutus. Wa unzila alayya fihi, dan aku diberi Al-Quran, dan aku diturunkannya wahyu. Ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi puasa Senin itu bisa disebut sebagai puasa karena yang pertama kelahiran Rasulullah, yang kedua karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, yang kedua wahyu yang pertama juga turun pada hari Senin. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hari Senin menjadi hari sunnah untuk melakukan puasa. Ibu-ibu, bapak-bapak pada puasa nggak hari ini? Tidak. Nah, sudah makan ya, sudah terlanjur. Nah, jangan nyalahin yang nyediain. Takutnya minggu depan nggak disediain. Iya, karena sudah disediain. Jadi nggak niat aja. Jadi jangan sampai menyalahkan yang menyediain. Nanti bulan depan gak disediain. Nah, kan kering tenggorokan kita kan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man uhibba. Jadi kata Rasulullah, kamu itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Kalau kita puasa hari Senin, insya Allah Rasulullah tinggalnya di mana? Di surga. Insya Allah kita juga akan masuk sana melalui beberapa hambatan. Hambatannya apa? Hambatan hibah, hambatan namimah, hambatan apa lagi? Banyak. Namun akhirnya kita akan bertemu dengan kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini itu menjelaskan tentang fadilah dari puasa sunnah. Yang pertama itu adalah puasa Arafah, yang pahalanya itu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan menghapus dosa setahun yang akan datang. Kemudian puasa Asyura, fadilahnya adalah menghapus satu tahun dosa-dosa yang lalu. Setiap hari kan kita melakukan dosa. Pak Mariono lagi makan, makanannya kita injak. Ini sering saya lihat ini di sini nih. Ini beneran ini. Gak tahu Pak Mariono ini ngedumel atau bagaimana. Ikhlas diinjak-injak. Saya pernah waktu itu ada apa ya? Makanan yang kalau saya sebut itu pipis namanya. Jajan pipis. Ya, jajan pipis. Kemudian kemudian ada teman yang lewat diinjak. Diinjek, makanannya diinjek, tapi tetap dimakan. Tahu dia, makanya diinjek tapi tetap dimakan. Masya Allah, itu tuna netra. Tuna netra itu sehat.
Insya Allah sehat. Buktinya Pak Mariono masih di sini sekarang. Sehat. Yang injek tali masih kakinya masih utuh kan? Kakinya masih utuh. Berarti kan sehat ya. Gak ada. Yang injek sehat, yang diinjak makanannya juga sehat. Itu berkahnya tunanetra. Tunanetra ini berkahnya banyak ini. Di antaranya nggak tahu ustadznya ganteng. Ada yang tahu ustadznya ganteng ini? Nggak tahu ya. Alhamdulillah. Soalnya tadi katanya makhluk gaib ustadznya. Nggak kelihatan. Iya itu. Ya, belajar agama itu ya boleh sambil ketawa, karena kalau tegang terus bisa stroke kita. Sudah mikiri cicilan rumah belum? Ini kan menjelang akhir bulan ya. Nah, iya kan? Sudah mikiri cicilan rumah, sudah mikiri cicilan kompor kan? Makanya belajar agama juga sebagai refleksi dari kehidupan yang berat kita. Kemudian puasa sunnah itu adalah bentuk kita cintanya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam sabda yang lain, orang yang dicintai akan selalu bersama orang yang mencintai. Jadi insya Allah teman-teman kita yang pada hari ini belum puasa Senin, bukan karena faktor dikasih hidangan oleh tuan rumah, tetapi memang apa? Belum ada niat. Kan? Atau kajiannya kita ganti hari Selasa aja. Wih, Masya Allah, mantap sekali itu. Saya ngajar di Departemen Keuangan, Senin dan Kamis itu ada buka bersama. Itu orang keuangan. Orang yang belajarnya, belajarnya matematika, masa kita belajar hadis nggak ada buka bersama. Pak Haji, tolong dianggarkan Pak Haji. Namun dari beberapa hadis ini dengan dikorelasikan dengan hadis yang lain, dosa yang diampuni dari puasa-puasa ini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa yang besar. Dosa besar itu contohnya apa? Melakukan zina, membunuh, menyekutukan Allah. Kemudian apa lagi? Durhaka kepada kedua orang tua. Itu tidak bisa dihapus dengan amalan puasa. Harus dibarengi dengan amalan yang lain. Taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Menyesal dan meninggalkan. Meninggalkan dan menyesali daripada perbuatannya. Kalau misalnya kita berbohong, misalnya kita apalagi ngomongin tetangga, insya Allah itu termasuk dosa kecil. Tetapi kalau dosa kecil ditumpuk akan menjadi candi Borobudur. Borobudur itu kan tumpukan batu-batu. Kalau ditumpuk tiap hari akan menjadi candi, akan menjadi piramid. Maka tidak boleh meremehkan dosa kecil. Hadis selanjutnya, An Abi Ayyub Al-Ansori, ini dari Ansor juga. Orang mana Ansor? Orang Jawa katanya. Orang Madinah ya, orang Ansor. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan thumma" apa ini? "Attaba'u syai'an min Syawal kana kasyami dahr." Ya. Dari Abi Ayyub Al-Ansori bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Man soma barang siapa soma Ramadan, puasa bulan Ramadan, thumma attaba'ahu, kemudian diiringi sitan 6 hari min Syawal, dari bulan Syawal, kana kasyamidar, maka dia seperti puasa setahun. Ternyata puasa setahun itu gampang. Tinggal puasa 6 hari, tinggal puasa bulan Arafah, tinggal puasa bulan Syawal. Syawal kan tadi udah ya. Tinggal puasa bulan apa lagi? Syuro. Ya, itu perlu diingat-ingat. Kalau Syuro biasanya puasanya tanggal berapa? Mulai tanggal 1. Kemudian puasa Arafah 8, 9. 10-nya boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena yaum tasyrik. Yaum tasyrik itu ngapain kita? Kita sholat Id dan menyembelih kambing, menyembelih sapi. Insya Allah kita akan kedapatan bulan apa? Bulan korban. Bulan korban itu berarti bulan kita dikorbankan. Tetangga pada makan sate, kita cium baunya. Tapi insya Allah enggak ya, tunanetra tetap dapat hadiah. Amin. Ya, semoga para muhsinin bergerak hatinya untuk menaruh kurbannya di Asyifa Center, agar teman-teman tunanetra tidak mengalami hari kurban. Kurban perasaan, yang lain pada makan sate, yang lain pada makan gulai. Kita cium aromanya doang. Insya Allah di Indonesia ini banyak muslimin, orang-orang baik yang senantiasa bersedekah, yang senantiasa zakat, yang senantiasa sedekah. Kemudian hadis selanjutnya, an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum an wajhin nar sab'ina kharifan. Nah, ini penting kita perhatikan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa sehari waktu berjihad fi sabilillah, ya, maka ia akan dijauhkan oleh Allah dengan, ya awas Pak Kus, jangan ditendang jajan temennya. Jangan diinjak. Ya sudah. Pak Karyantonya sebelah mana? Nah, inilah kondisi tunanetra. Kalau kajian kita ada yang datang, kita atur dulu duduknya. Karena kalau enggak duduknya diatur, dia akan menduduki temennya. Kemarin saya lihat kepala orang diduduki. Tapi ya itulah, tunanetra selalu punya rasa nrimo, ya, diinjek ya nrimo, diduduki ya nrimo. Tunanetra itu kelebihan dari tunanetra, hatinya selalu lapang dan baik. Saya lanjutkan ya. Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah, ya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, ya, barang siapa orang yang berpuasa di jalan Allah, illa ba'adallah, kecuali Allah akan menjauhkan, bidzalika, dengan itu, dengan puasanya, ya, al yauma, sehari, an wajihi,
dari wajah an-nari sab'ina kharifan. Allah akan menjauhkannya dari api neraka 70 tahun perjalanan. Antum kalau jalan 70 tahun sampai mana kira-kira? Jangan jalannya, iya, jangan jalannya Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi dah, jalannya Pak Mariono aja, yang nabrak-nabrak kadang. Itu 70 tahun itu nyampe mana itu? Kira-kira? Ya keliling dunia mungkin ya, keliling dunia. Udah muter-muter keliling dia berapa kali. Nah itu jauhnya. Yang perlu kita catat adalah fisabilillah, ya, fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Apakah harus berperang? Apakah harus berjihad? Ya, jihad ya, iya. Berperang kalau ada waktu perang. Tapi dengan konteks sekarang, maka orang yang mencari ilmu, orang yang mencari nafkah, itu juga bagian dari fisabilillah. Makanya di sela-sela sampean antum mencari rizki sambil puasa, insya Allah Allah akan menjauhkan wajah kita, Allah akan menjauhkan diri kita dari yang namanya neraka jahanam. Amin amin ya robbal alamin. Makanya Allah menyediakan satu pintu untuk orang yang berpuasa, karena puasa itu fadilahnya sangat besar. Untuk kita, puasa itu bisa menjadi apa? Media kesehatan, karena segala penyakit itu datangnya dari perut. Allah yang menentukan, tapi kita yang membuat. Iya, kita makan cabai-cabean, kemudian buang-buang air. Kita makan yang tidak higienis, kita menjadi muntaber. Berawal dari perut penyakit itu. Dari kolesterol, darah tinggi, kemudian apa lagi? Stroke, asam urat, itu semuanya dari makanan itu. Makanya umat Islam itu dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu syariat, yaitu puasa. Tidak pernah hilang di kalangan para nabi puasa itu. Yang pertama tadi untuk kesehatan, yang kedua untuk ketenangan jiwa. Orang kalau puasa tenang apa enggak? Tenang, karena ngantuk. Biasanya yang pecicilan kalau lapar jadi ngantuk. Saya tidak bisa bedain sampai ngantuk sama enggak soalnya. Iya, sama-sama merem. Kalau kenyang ngantuk, tapi kalau lapar lemes. Biasanya kan kita kalau perutnya kenyang nggak boleh kesenggol dikit, senggol bacok. Tapi kalau lagi puasa jangankan bacok, ngomong aja lemes, ya kan? Ngomong aja lemes. Nah itu melatih kesabaran. Puasa itu melatih tenggang rasa. Jadi insya Allah tunanetra ini tenggang rasanya udah masya Allah ini. Yang saya ceritakan di awal, makanan diinjek pun tetap dimakan, kepala dipantatin pun tetap dimaafkan. Itulah tunanetra. Kayaknya teman-teman tunanetra ini insya Allah ini ahli surga semua ini. Amin insya Allah ini. Karena nggak pantas antum ini masuk neraka. Nggak pantas. Pantas apa nggak sampai masuk neraka? Jangan. Enak aja, jangan. Emang neraka punya bapak lo. Ya, karena amalan-amalan tunanetra ini, masya Allah ini, pekerjaannya itu nggak mungkin nipu. Jual kerupuk, mana ada jual kerupuk nipu? Ya, kalau ketipu iya mungkin ya. Ya, yang beli
Katanya beli 2, ternyata ngambil 3. Bayarnya 2. Ini sering itu. Wah, mentang-mentang tunanetra bayar aja ini 2 ini. Bu, satunya berapa? Satunya 5.000. Tapi kalau duit ngerti Bu ya? Bayaran 5.000 sama 10.000 ngerti ya? Aduh. Emang ada yang gitu, ada gitu juga ya? Ya, kita doakan semoga yang melakukan demikian rezekinya bertambah berkah dan menjadi muhsinin. Ya. Iya, jadi muhsinin. Ada gitu ya? Ada. Ya tapi tunanetra ya, yang namanya tunanetra maafin. Apa boleh buat? Lebih baik maafin. Dimaafin uangnya hilang, nggak dimaafin juga hilang. Ya mending maafin aja udah. Itu apa? Celengan. Itu apa? Tabungan untuk kita di hari nanti. Kerjanya itu jual kerupuk tunanetra itu. Yang pertama. Yang kedua itu mijit. Ada mijit bohongin nggak? Mijit? Enggak, maksudnya tukang tunanetra mijitin bohong apa enggak? Hah? Iya kan, misalnya kan rata-rata bayar sekali mijit berapa? Apa? Berapa biasanya? 70, 50 sekitar itu ya. Iya. Waduh. Ada gitu ya. Masya. Aduh. Ini. Aduh, ada juga gitu ya. Ntar beli rokok dulu, belinya di mana? Di Arab. Aduh. Jadi gitu ya, tunanetra itu tidak pernah menipu, makanya dari uang halal, ibadahnya bagus, orangnya pemaaf, ya insya Allah surga. Jadi begini akhi, orang baik itu diciptakan oleh Allah untuk jadi ujian orang yang tidak baik. Makanya kalau orang baik mesti dijahatin. Ya kan? Orang baik itu selalu dijahatin. Gak mungkin orang baik ngejahatin, gak mungkin. Karena bukan ujian itu bukan hanya di kelas saja Bu ya. Tunanetra juga bisa jadi bahan ujian. Iya. Jadi itu ya. Puasa fisabilillah itu pahalanya bisa menjauhkan kita dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Fisabilillah itu ya bisa ketika kita mencari nafkah, bisa ketika kita mengajar, bisa ketika kita mencari ilmu, itu fisabilillah. Jadi kalau janji, kalau Umi Bilqis, ayo kita gabung ke apa? Komunitas. Kita ngapal Quran. Umi Bilqis menjanjikan apa? Insya Allah kalau rajin akan pintar. Guru itu rata-rata gitu. Insya Allah kalau rajin akan pintar. Berarti kan tidak menjanjikan kan? Ada syarat. Tapi kalau Allah berjanji, itu tidak ada syarat. Cukup puasa kamu masuk surga. Cukup puasa saya ampuni. Cukup puasa saya jauhkan wajahmu dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Gak tahu ini tidak dijelaskan apakah perjalanan menggunakan pajero, apakah menggunakan kaki atau menggunakan onta. Itu tidak dijelaskan, umum. An Aisyah qalat, dari
Aisyah, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakul la yuftir wa yuftiru hatta nakul la yasum." Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istikmala siyama syahrin faqat illa Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktar minhu siyaman fi Sya'ban. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kami menyangka bahwa tidak akan ia berbuka. Jadi kerjanya itu kayaknya puasa terus Rasulullah itu. Dan ia berbuka hingga kami menyangka bahwa tidak akan ia puasa. Jadi kalau puasa Rasulullah itu untuk sunnah-sunnah itu santai, nggak lemes-lemes kayak kita. Kita kalau puasa, saya puasa ya besok Senin, itu dari subuh sudah tengkurap. Itu dari subuh, dari sholat subuh bangun langsung tengkurap. Tapi Rasulullah enggak. Jadi hari-harinya biasa aja beliau, puasa atau enggak puasa tetap semangat. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah itu six-pack perutnya. Karena memang menjaga pola makan. Dan beliau itu kalau berjalan itu seperti panah yang meluncur. Bagaimana panah meluncur? Cepat dan tegap. Enggak kayak kita punggungnya dikedepankan gini. Anggut, 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 anggut. Aduh. Katanya umat Rasulullah. Ya. Cepat, jalannya Rasul itu cepat, semangat. Kayaknya salah satu keutamaan dari nabi-nabi Allah itu diberi badan yang atletik, badannya bagus-bagus. Kenapa? Karena dia adalah teladan. Karena dia adalah teladan. Nabi-nabi itu adalah teladan. Baik fisiknya, baik tubuhnya, tutur katanya. Semuanya itu menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Menjadi contoh. Kenapa tidak menggunakan mumathilah? Kan mumathilah contoh juga ya. Tapi menggunakan uswah, teladan. Karena kalau contoh itu bahasa Arabnya misalnya artis. Artis itu artinya apa? Mumathilah. Bahasa Arabnya adalah mumathilah. Orang yang apa? Memperagakan. Misalnya Bari Prima. Dia memperagakan jadi pendekar apa itu? Jadi pendekar misalnya kan, ya rambutnya dipanjangin, sepatunya banyak, semuanya sama. Tapi kalau uswah itu tidak harus mesti bajunya harus sama, kemudian jalannya harus sama, perutnya harus six pack, itu nggak harus, karena dia adalah uswah. Misalnya Pak Mariono jenggotnya pendek, Rasulullah jenggotnya panjang. Nanti dibilang, nanti nggak sunnah, jenggotnya nggak panjang gitu. Ya orang udah tubuhnya kayak gitu kan, dipanjanginnya cuman 2. Kayak iya, maka Allah menggambarkan, mengistilahkan Rasul itu dengan istilah uswah, bukan mumathilah. Kalau mumathilah itu badannya, apanya itu harus sama. Soalnya kalau menggunakan istilah mumathilah saya juga tidak sunnah, karena perut saya buncit ini. One pack. Sama ya? Ya, itu status sosial sebenarnya. Orang yang perutnya gede, orang yang perutnya buncit, status sosialnya makanya kan banyak kan? Makan banyak perlu uang banyak kan? Ya tapi gak kayak gitu juga ya. Kemudian
wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istikmala siyamin syahrin faqat illa Ramadan, dan saya tidak melihat Rasulullah itu puasa penuh dalam satu bulan kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsar minhu siyaman fi Sya'ban, dan saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa paling banyak di luar Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Ya, Rasulullah itu selalu dalam hidupnya puasa, dan puasa-puasa Rasulullah itu yang paling banyak di luar bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban bulan apa? Maka bulan Sya'ban itu adalah bulan latihan. Perangnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu fitnahnya banyak. Anak minta baju, istri minta gincu, dibeliin Bu ya. Aduh. Suaminya siapa Bu? Ada suaminya sini Bu? Oh, takut selemotan. Iya. Ya, karena tunanetra kalau pakai gincu takutnya sampai ke pipi ya. Tadi katanya takut remotan. Enggak rata. Ada yang bisa? Ada yang bisa ya? Oh, ibu bisa, masya Allah. Kalau tunanetra suaminya tunanetra nggak usah pakai gincu, karena suaminya juga tidak akan bisa lihat. Oh iya, nanti tetangganya yang lihat. Eman. Sudahlah, gincu harganya mahal, suami tidak bisa melihat kan? Sudahlah. Beli minyak wangi saja biar suami bisa mencium. Asyifa menyediakan. Toserba, Asyifa itu toserba. Muttafaqun alaih wal lafdu lil Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun lafadznya dari Imam Muslim. An Abi Dzar qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min syahri salasa ayyam, 13 wa 14 wa 15. Rawahun Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Abi Dzar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami puasa dari 1 bulan 3 hari. Pada hari keberapa? 13 dan 14 dan 15. Itu yang disebut dengan Yaumul Bid. Puasa itu sejarahnya puasa dari syariat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika turun dari surga, pakaiannya dilucuti sehingga beliau tidak punya pakaian, tidak punya rumah, kehujanan, kepanasan, akhirnya kebakar badannya. Lalu Allah mewahyukan puasa 3 hari yang disebut dengan puasa Yaumul Bid. Jadi itu puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ketika di hari pertama puasa, baik tanggal berapa? Tanggal 13. Itu sepertiga badannya putih. Ketika puasa di bulan 14, separuh badannya putih. Ketika puasa di bulan 15, maka seperti purnama. Ibrohnya apa? Ketika pada bulan puasa, pada bulan terang bulan, itu posisi matahari, posisi bulan dan apa? Bumi itu kan berdekatan. Artinya gravitasinya tinggi. Gravitasinya tinggi. Makanya laut itu biasanya pasang. Pada terang bulan itu pasang, karena gravitasinya tinggi.
maka kita dianjurkan untuk berpuasa. Agar apa? Agar tidak kena penyakit darah tinggi, agar tidak kena penyakit stroke. Makanya orang-orang dulu mana ada penyakit stroke, penyakit apa itu nggak ada, karena mereka rajin puasa. Zaman kita aja sudah makannya KFC, sudah makannya kebab, daging-dagingan, ya, daging-daging yang dibakar itu kan bisa jadi apa itu? Pemicu darah. Kayak ada kemarin cerita teman anaknya kena stroke umur 25. Oh 25 kok udah stroke? Ya iyalah, karena yang dimakan itu seafood. Yang dimakan apa itu? Waduh, hati-hatian, ya, hati-hatian. Terus apa lagi? Jantung-jantungan. Terus apa lagi? Usus-ususan. Nah, orang dulu tuh makannya ya sehat. Kalaupun makan di Arab itu, ya, di Arab itu dulu waktu saya pertama datang di Mesir, ya, itu dalam-dalaman dibuang orang Arab. Pas kita datang, dalam-dalaman dijual. Kenapa? Karena orang Indonesia suka makan jeroan. Dulu sebelum kita datang itu sayap itu dibuang. Pas kita datang, kepala, sayap, kaki dijual. Kenapa? Karena suka makan yang kalau orang Arab itu makan dadanya, daging-daging saja, tulang-tulangnya dibuang. Kalau kita justru dijadikan sop. Segala penyakit binatang itu ada di hati dan ampela. Kita justru makan ususnya. Ususnya itu kita makan, Masya Allah. Usus itu kan tempat lewatnya darah, tempat lewatnya kotoran. Lah kita dimakan. Bagaimana enggak? Aduh, penyakit bukan dicari tapi dibeli kita mah. Nah, orang sana dibuang. Wah, cari penyakit. Enggak, kita malah nyari penyakit. Bukan nyari penyakit, malah beli penyakit kita mah. Ada-ada aja orang Indonesia ini. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Yang paling enak emang yang paling dilarang kan? Itu kata penghaji itu. Kenapa berjudi itu haram? Ya, kita lanjut. Saya mana ini tadi? Kok saya lupain? Sampai usus, ya, sampai usus. Oh, ya, ya. Oh, tadi Abi Dzar, sudah selesai Abi Dzar, hati ini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idzni. Ini penting nih untuk ibu-ibu ya. Nih ibu-ibu nih kalau lagi nggak suka sama suami jangan beralasan karena agama. Nah, nih. Dari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idzni. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak halal seorang perempuan berpuasa padahal suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Jadi misalnya nih Pak Mariono pulang mijit ya, terus kemudian istrinya lagi puasa, istrinya itu harus minta izin. Kang Mas, hari ini Umi puasa. Harus izin. Bukan gitu. Kalau misalnya Pak Mariono bilang buka, buka, karena mau dipakai. Iya, ini bukan masalah makannya di warung warteg atau enggak, tapi karena istrinya mau dipakai.
maka istrinya wajib buka. Nanggung asar Kang Mas, buka sekarang itu wajib buka ya. Ibu-ibu nanti jangan curhat ke tetangganya, suami saya ini aneh, lagi puasa suruh buka. Itu suruh agama yang memerintahkan. Karena puasa sunnah itu hukumnya sunnah, sedangkan melayani suami itu hukumnya wajib. Ada waktunya? Enggak ada waktu. Semua waktu itu waktu ya. Semua waktu itu adalah waktu. Aduh, ini Bu Asmina nggak datang ya Pak Wahyu. Ini harusnya ada Bu Asmina ini, biar tahu Bu Asmina. Makanya diajak terus Pak Wahyu. Nggak ada alasan capek-capek. Itu nggak ada alasan. Orang nikah itu berarti sudah siap untuk dipakai. Ya tanya, nggak capeknya kapan? Tanya misalnya, Abah capek bah, tanya, capeknya kapan? Kondisikan, pokoknya kalau ada abi jangan capek, gitulah. Ya kalau sakit itu kan uzur ya, kalau sakit uzur. Tapi kalau hari-hari biasa, misalnya tadi habis ngepel, ya udah 5 menit, capeknya hilang nggak? Pijitin dulu. Ya kerjasama lah pijitin kan, pijitin. Kalau habis dipijitin ketiduran, aduh, nggak dipijitin katanya capek, dipijitin ketiduran, susah juga. Iya, kan alasannya capek. Tanya, mau dipijitin dulu atau mau diapa nih? Pijitin dulu tidur. Kalau anaknya rewel dikasih duit nih, sana anaknya beli jajan dulu kan, jajan. Indomaret. Biar agak lama dikit. Gitu ya. Untung Bilqis sudah gede. Jadi istri itu catatannya wajib minta izin untuk berpuasa. Ini istri. Karena istri itu kewajibannya melayani suami. Sedangkan puasa sunnah. Lalu bagaimana seandainya puasa wajib? Kalau puasa wajib beda lagi. Hak Allah itu lebih utama daripada hak suami. Misalnya habis ngerantau nih, pulang bulan puasa menjelang lebaran, biasanya kan gitu kan, rantauan kan. Kemudian lagi tinggi-tingginya nih suami nih, Umi buka, Abi saya lagi puasa. Iya, kalau bulan puasa kita wajib nolak. Karena apa? Karena kita tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Khaliq. La ta'atal makhluk fi maksiatil Khaliq. Tapi kalau lagi puasa sunnah wajib berbuka puasa. Kalau iya pahami dulu. Makanya kalau mau puasa izin dulu. Misalnya suami lagi di rumah, Abi besok Umi mau puasa, jangan macem-macem tuh. Kalau bagaimana dengan tiap hari di rumah? Waduh, jangan-jangan Uminya nggak boleh puasa terus. Ya malamnya. Kalau misalnya Uminya, besok Umi puasa. Sekarang aja. Sekarang lagi nggak pengennya siang. Waduh, susah. Ini suaminya perlu nggak pengertian. Tapi jihad bagi seorang perempuan, surga bagi seorang perempuan itu ketika dia sudah menikah. Ya, apapun yang dilakukan oleh istri atas ridho suami itu pahala. Tapi catatannya tidak bertentangan dengan hukum Allah. Misalnya sekarang yang lagi rame, suaminya ridho, tapi Allah enggak ridho. Misalnya apa? Ada kasus suami melacurkan istrinya, itu suaminya ridho, tapi Allah tidak ridho, yaitu tidak boleh.
Maksudnya suami ridho, Allah ridho. Suami ridho tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka itu adalah surga bagi istri. Istri itu ya Allah, masakan dimakan berdua ya. Itu pahala kalau niatnya karena lillahi ta'ala. Buatin teh itu surga. Saya kalau inget gitu, saya pengen pesen dulu jadi wanita aja saya. Apalagi yang jadi laki-laki. Jadi laki-laki juga capek. Nah, makanya kita harus punya prinsip. Ketika sudah menjadi istri, melayani suami adalah istirahat. Gimana? Udah ada kalimat lagi. Ini nggak ada istirahat lagi. Nggak ada kalimat capek. Karena apa? Kan niatnya ketika sudah menjadi istri, istirahat adalah melayani suami. Nah, Masya Allah. Itu Masya Allah itu. Ya Pak Derajat ya. Itu harus nih. Pak Derajat, istrinya ada enggak ini? Ada, alhamdulillah ada. Berarti ini ilmunya sama ini. Ilmunya sama, berarti nggak usah dikasih tahu, sudah tahu. Tinggal istri saya yang belum tahu. Oh kirimi ya Pak Haji ya. Ya nanti bab ini dikirimin ke istri. Hadis selanjutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyam yaumain, yaumil fitri wa yaumil nahr, muttafaqun alaih. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang puasa 2 hari. Yang pertama hari Idul Fitri dan yang kedua adalah hari Idul Adha. Jadi kita dilarang berpuasa. Tuh. Saya imannya lagi kuat banget nih, pengen puasa. Nanggung, lagi semangat-semangatnya. Enggak boleh, Bro. Kalau bulan puasa ada waktunya. Lebaran itu waktu makan-makan. Idul Adha waktu untuk apa? Nyembelih. Ya kan? Untuk nyembelih. Dan biasanya kalau kita sholat Idul Adha itu lebih pagi. Kenapa? Karena ada persiapan untuk berkurban, nyembelih. Kalau puasa Idul Fitri agak siang. Karena disunahkan apa? Kita sarapan dulu. Nah, ini takmir ini harus tahu tentang bab puasa. An Mubahisyah Al-Huzaili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu akala wasyurb. Jadi hari tasyrik itu Idul Fitri, hari makan dan minum. Wa dzikrillahi azza wa jalla, dan hari untuk berzikir kepada Allahu azza wa jalla. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa. Lagi ada gitu, kita masih pusing nyari utang untuk Idul apa? Untuk zakat fitrah. Itu jangan sampai. Jangan sampai. Makanya seorang muslim itu dianjurkan menjadi muslim yang mampu. Mampu dalam apa? Mampu dalam ekonomi dan mampu dalam segi sosial. Makanya dalam doa apa? Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana doanya, Pak? Waj'alna lil muttaqina imaman. Waj'alna lil muttaqina imaman, maksudnya kita di mata sosial itu tidak selalu menjadi suruhan. Kita menjadi pemimpin. Kita menjadi
apa? Bos. Menjadi mandor, menjadi harus itu. Sehingga ketika kita takbir, kita tidak pusing nyari beras untuk bayar zakat fitrah. Ada yang kayak gitu? Nggak ada lah. Sekarang nggak ada. Alhamdulillah ya, nggak ada kan? Kalau ada ngomong ke Pak Haji. Insya Allah Pak Haji akan mencarikan jalan, mencarikan jalan, ya, akan mencarikan jalan insya Allah. An Aisyah wa Ibnu Umar qala la yurakhas fi ayyami tasyrik ayyasumna illa liman lam yajidil hadiah. Rahul Bukhari. Dari Aisyah dan Ibnu Umar, mereka berdua berkata, menceritakan, tidak diberi kelonggaran bersaum di hari-hari tasyrik melainkan bagi orang-orang yang tidak mempunyai kurban, ya, ilah hadiah. Maksudnya adalah ketika kita sedang di Mina, kita sedang haji, ya kita sedang haji. Kasusnya ini orang yang sedang melakukan haji. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la takhussu lailatal jum'ah biqiyamin min bainal layali wa la takhussu yaumal jum'ah bisiyamin min bainal ayyami illa ayyakuna fi saumin wa yasumuhu ahadukum. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, janganlah kamu mengkhususkan malam Jumat dari antara malam-malam yang lain untuk bersolat. Jadi jangan mengkhususkan, nggak boleh. Karena sunnah itu ada sunnah kaifiyah, ada sunnah kamiyah. Misalnya sunnah kaifiyah, bagaimana cara solat Rasul? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Itu kaifiyah. Bagaimana teknis salatnya? Salatnya Rasul bagaimana? Kita perhatikan. Kemudian sunnah kamiyah. Rasul itu sunnahnya berapa? Berapa? Berapa kali ruku? Berapa kali rokaat? Itu kita juga harus tahu. Wala taqusu yaumal jum'ah bisyamin min bainal ayyam, dan kita tidak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Senin enggak, Kamis enggak, tapi apa? Hari Jumatnya puasa. Kenapa? Karena ini adalah hari keramat. Wah, enggak boleh itu. Karena ini adalah hari yang besar, enggak boleh itu. Karena yang menentukan hari besar dan tidak itu adalah syariat. Ya. Hari besar di Islam itu cuma ada dua. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Dan itu ada syariatnya. Kita tidak boleh membuat syariat baru. Karena Islam itu sudah sempurna dan sudah paripurna, sudah sangat. Ya. Tidak boleh kita melakukan upaya untuk pembaharuan terhadap agama. Apa pembaharuan? Agama kau dibaharui, agama yang sudah ada. Yang perlu dibaharui adalah semangat kita untuk beragama. Ya kan? Dari zaman Rasulullah sampai sekarang, sholat subuh tetap 2 rakaat. Kita perbaharui karena kita ini adalah umat-umat yang kuat dengan gizi dan susu yang misalnya kan, karena kita sudah 4 sempurna, 4 sehat 5 sempurna, maka sholat kita harus ditingkatkan menjadi subuh 5 rakaat. Waduh, nggak boleh. Kalau dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah 2 rakaat, maka sampai kapanpun tetap 2 rakaat. Ad-dunya sa'ah wa ja'alaha ta'ah wa nafsu tama'ah wa widha qana'ah. Tidak terasa waktu menjelang duhur. Jam berapa sekarang? Pak Haji, jam berapa Pak Haji? Jam 11.22. Seperti sudah menjadi agenda kita, setiap sehabis kajian akan ada tanya jawab.
Yang ngantuk boleh melek, yang melek boleh nggak? Oh tidak boleh, jangan ngantuk. Yang ngantuk boleh melek, yang melek semangat. Baik, kita waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan berkaitan dengan sekitaran saum Ramadan dan syariat di dalamnya. Tadi di selingan ada, mungkin bukan cuma sebatas candaan ya, nyari utang buat bayar fitrah. Nah, pertanyaannya, seorang muslim yang diwajibkan zakat sebatas apakah, maksudnya kita dengan misalnya kita nggak ada apa-apa nih, apakah kita tetap diwajibkan tetap bayar zakat sampai harus minjam-minjam gitu, apa seperti apa Ustaz? Bagaimana ketentuannya tentang seorang yang wajib membayar zakat? Gitu Ustaz. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh ketawa. Ya, berkaitan dengan puasa dan tadi Deketin lagi mic Bu. ada hubungan antara suami dan istri tadi kayaknya yang Bukan kayaknya Bu. Deketin mic-nya, deketin, oke. Beneran itu mah. ini apa namanya? Saya pernah diajak curhat sama seseorang gitu ya. Karena sahurnya kemalaman gitu, jam 3-an, terus dia masih belum mandi lah istilahnya, terus kesiangan dibablasin gitu tuh, hukumnya gimana, puasanya sah apa enggak? Habis tarung gitu, kebablasan. Karena aku nami ya. Bisa jadi itu. Bukan. Enggak, habis sahur kemalaman terus tidur gitu. Ya, ceritanya jam 3 tuh sahur. Nah, mau sholat subuh tuh siangan, jam 6 baru bangun. Katanya dilanjutin lagi. Dilanjutin tarung pun dilanjutin. Ya, kayak gitu. Sahur taruh gitu dah. Sekalian kan gitu ya, tapi tetap puasa. Terus hukumannya puasanya gimana, rusak apa batal apa gimana? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dengar keterangan dari Pak Ustadz masalah jihad fi sabilillah. Pengertian jihad yang sebenarnya itu seperti apa dan perlu penjelasannya. Karena tadi dijelaskan puasa itu jihad mencari nafkah juga jihad gitu. Tapi banyak orang muslim ya, banyak singgalah ada yang melakukan jihad itu dengan cara membunuh orang dan membawa bahan peledak. Itu sebetulnya jihad yang seperti itu jihad yang benar apa enggak gitu. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan langsung Pak Ustadz, ini berhubungan tadi berkaitan tentang di malam takbir cari beras ya. Tapi kita itu bukan untuk bayar zakat, tapi kita mencarikan, kita mengajukan proposal untuk diri kita dan untuk teman-teman. Itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Itu aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Pertanyaan yang pertama tentang zakat. Zakat itu ada yang nisab, ada yang haul. Yang nisab itu misalnya kambing, nisabnya 25, ya kan? Kemudian emas, nisabnya sekian gram. Kemudian haul misalnya kayak emas atau harta simpanan, itu haul. Ada juga nisab, ada juga zakat yang tidak harus nisab, tidak harus haul. Itu apa? Zakat fitrah. Yang penting tiap hari dia makan, yang penting dia mampu,
meskipun dia miskin, ya, miskin kan berarti kan dia punya pekerjaan cuman pas-pasan. Jadi misalnya gaji UMR itu miskin. Kenapa? Karena UMR itu adalah batas minimal. Batas minimal UMR kan? Apa singkatan UMR apa singkatannya? Upah minimum, ya. Minimal ya. Regional ya. Nah. Ya itu berarti miskin dia. Orang yang UMR atau orang yang di bawah UMR, tetapi dia tetap bisa makan, bisa datang ke Asifa, itu tetap miskin. Kalau fakir dia tidak punya pekerjaan. Fakir dia tidak punya pekerjaan tetap, kemudian makan dari hasil dikasih orang, itu fakir. Itu bedanya. Nah, siapa yang boleh berzakat fitrah? Yang pertama tadi ya, orang yang mampu. Mampu dalam artian mampu makan. Kayak kita ini mampu makan nih, wajib. Maka anak yang kita tanggung pun itu menjadi wajib. Tapi kan anak dia tidak bekerja, tetap kita yang nanggung. Karena tiap hari kan kita makan. Makanya zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan dari apa yang kita makan. Ya. Kalau tiap hari kita makan, maka wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Tapi tiap hari ngutang, tetap wajib zakat fitrah. Karena kalau ngutang kan mesti bisa bayar. Karena biasanya ngutang dulu baru bayar, maka zakat fitrah pun ngutang dulu baru bayar. Boleh. Boleh. Ngutang dari zakat fitrah itu boleh. Anak yang baru lahir atau anak yang dalam kandungan itu juga sudah dikenai zakat fitrah. Masih, misalnya umurnya itu 8 bulan misalnya. Ya kan sudah dalam bentuk janin ya, maka itu sudah dikenai, dihitung. Anaknya 4, suami istri berarti 6, di kandungan 1, berarti menjadi 7. Jangan sampai yang di kandungan gak dizakatin, itu dizakatin karena sudah berbentuk nyawa. Semua yang berbentuk nyawa dari manusia itu sudah dikenai zakat fitrah. Jadi boleh ya. Ini ada cerita tuh. Ada cerita satu keluarga, dia tidak mampu, cuman ada satu beras. Maksudnya kalau zakat fitrahnya berapa? 2 liter, 2,5 kilo. Nah itu di rumah itu cuman ada itu. Maka orang ini berzakat. Ini zakat dari saya untuk istri. Kemudian istri berzakat kepada anak. Kemudian anak berzakat kepada adik. Muter lagi. Ya boleh kan, dia kan fakir. Boleh lah. Jadi boleh itu. Jadi boleh. Makanya kan kita ketika zakat ditaruh di masjid misalnya, itu kan kembali kepada kita juga kan. Dikembalikan apa enggak? Dikembalikan, ya kembalikan lagi itu. Sama aja dengan proses yang tadi, dia juga akan dikembalikan. Yang penting zakat fitrah itu tujuannya agar yang paling miskin, yang paling fakir itu makan sederajat dengan yang paling kaya. Itu ibrohnya, agar dalam sosial itu tidak pincang. Karena al-yaumul aid yaumul akala wa syaraba. Jadi hari Idul Fitri itu ya, itu hari makan dan minum. Maka yang paling fakir pun itu harus makan dan harus minum. Caranya bagaimana? Ada syariat zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Tuh. Jadi, aduh saya belum punya rumah, saya belum punya mobil, saya belum punya motor, saya tidak boleh zakat dong. Zakat tetap, karena nanti ketika kita melakukan zakat, kita akan mendapatkan, misalnya kita beli beras makannya yang harga 7.000, yang campur pasir ya. kita zakat,
zakat dengan yang seperti kita makan. Kemudian kita mendapatkan ternyata ada beras yang harganya 12.000 yang bau pandan misalnya. Nanti kan kita akan dapat itu. Jadi itu ya. Jadi zakat itu wajib bagi orang yang merdeka yang pertama, bukan hamba sahaya. Kalau hamba sahaya dia dizakatin oleh tuannya. Jadi misalnya saya punya hamba sahaya, maka hamba saya itu kita bayarin zakat. Hamba saya itu bukan pembantu, hamba saya itu budak, orang yang tidak punya hak merdeka di zaman dahulu itu. Kalau sekarang sudah nggak ada ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, malam-malam tidur kesiangan jam 6. Aduh, udah jam 6 deh. Ayo kita lanjut lagi berantem. Wah, udah nanggung nih. Sekarang nggak puasa. Hukumnya bagaimana itu kan? Jadi puasa itu maknanya adalah al-imsak, menahan diri dari apa? Dari makan dan minum dan senggama. Sesuatu yang halal, sesuatu yang halal, makan makanan kita, air kita, boleh kita makan di hari-hari yang lain, tetapi ketika kita berpuasa tidak boleh. Sama, istri sudah kita nikahi, halal, mau bulan Rajab, bulan apa, boleh kita pakai, tetapi ketika kita berpuasa tidak boleh. Tapi sudah nanggung. Nah, sudah nanggung, kita nggak sahur. Jadi sekalian aja. Tetangga. Ini cerita bukan ibu ya. Ini ceritanya tetangga. Nih tetangga, ya, bukan ceritanya ibu. Yang ngomong ibu, tapi ini cerita tetangga. Iya, hukumnya bagaimana? Maka hukumnya tetap tidak boleh. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya namanya sudah terlanjur kan nggak tahu ya. Maka hukumnya itu memerdekakan budak, melakukan hubungan seksual di bulan puasa dengan istri. Hukumnya yang pertama memerdekakan budak. Oh saya jangankan punya budak, pembantu aja nggak punya. Maka memberi makan 60 fakir miskin, ya kan? Iya, enggak ada lagi misalnya. Nah, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Aduh Pak, wong sabulan aja nggak kuat, apalagi 2 bulan berturut-turut pula. Ya maka kata Rasulullah, kalau sudah semuanya sudah, maka bersedekah kepada orang yang paling miskin. Oh saya yang paling miskin. Ya sudah, kalau sudah yang paling miskin ya sudah, kata Rasulullah. Ya udahlah, ini nggak mampu karena yuridullah yusra wala yuridul usra. Jadi Allah itu ya jangan modus. Untuk lain kali, misalnya sudah di bulan puasa nggak sahur, kemudian kesiangan, tetap berpuasa ya, tetap berpuasa. Karena tidak sahur tidak membatalkan puasa, Oh siang-siang misalnya sudah nggak kuat, banget nih, suami istri sudah loyo banget karena nggak ini. Makan dulu, batalin dulu. Oh, udah gak kuat, namanya gak kuat kan? Gak sahur, gak kuat. Kemarin 2 hari gak makan Pak, sekarang gak sahur, gak kuat misalnya. Ya udah, buka puasa. Setelah buka puasa, baru boleh melakukan kegiatan orang yang tidak berpuasa. Apa aja? Boleh berhubungan sama suami istri, boleh juga belanja di mall. Ya jangan dibikin-bikin lah. Makanya kan ibadah puasa itu hubungannya sama Allah kan. Kalau sholat wajib misalnya kita bisa
Ada pahalanya salat wajib. Berjamaah 27 derajat misalnya. Atau memandikan mayat, menguburkan mayat, itu pahalanya seperti gunung Uhud. Itu ada semua, tapi puasa itu tidak ada batasannya. Karena apa? Karena hubungannya Allah dan Anda. Allah dan Anda yang tahu. Apakah dia pura-pura nggak kuat atau pura-pura batal. Jadi jawaban yang pertama itu sama dengan jawaban untuk Pak Mariono. Itu kan intinya kan itu kan. Nah. Iya. Iya, salah satu caranya diajak datang ke kajiannya Pak Ashifa Center, ya, diajak untuk datang ke sini. Kalau nggak mau diajak, ya dikasih tahu. Cara ngasih taunya bagaimana? Begini katanya. Gitu ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya tadi apa Pak? Fisabilillah. Jihad fisabilillah. Itu jihad fisabilillah itu apa? Jihad fisabilillah itu jihad untuk meninggikan kalimat Allah. Ya. Sekarang kalau zaman dahulu jihad itu identik dengan perang. Sekarang kita mau memerangi siapa? Memerangi tetangga, udah Islam. Memerangi ketua RT, udah Islam. Apalagi Islam, haji malah beliau. Haji. Ketika haji pun beliau langsung sholat di dalam Ka'bah. Nanti dulu. Ya. Jadi siapa yang kita ajak perang? Enggak ada. Orang non muslim pun sekarang sudah tidak memerangi kita, maka kita tidak boleh memerangi. Jadi perang itu adalah cara untuk mempertahankan diri yang pertama. Yang kedua, untuk agar kalimat Allah itu menjadi tinggi, jadi tidak diinjek-injek oleh non muslim. Nah sekarang yang non muslim aja baik-baik aja, tidak pernah, justru malah kita kayaknya yang galak-galak banget kan. Maka di zaman sekarang jihad itu ya bisa berarti mengajar. Mengajar itu meninggikan kalimat Allah enggak? Meninggikan kalimat Allah. Belajar meninggikan kalimat Allah enggak? Meninggikan. Belajar dan mengajar itu bisa dalam artian jihad. Kemudian orang yang bekerja, kalau kita tidak bekerja, keluarga miskin, akhirnya mencuri, maka ketika kita bekerja itu juga meninggikan kalimat Allah. Maka itu adalah jihad. Apalagi misalnya, ya semuanya itu, apa-apa yang dilakukan di jalan Allah itu namanya jihad. Maka ketika kita berpuasa di jalan Allah, apapun itu konteksnya dan teksnya, maka itu adalah jihad. Menulis buku, baca buku, nulis jihad, baca jihad. Semuanya. Nah, iya. Jadi begini, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua periode. Yang pertama periode di mana beliau berada di Mekah, diintimidasi. Kemudian ada periode di mana Rasulullah itu menjadi penguasa setelah Fathul Makkah.
Rasulullah punya kekuatan. Pertanyaannya, baik ketika Rasulullah menjadi orang yang terintimidasi, yang tertindas, maupun ketika Rasulullah menjadi orang yang kuat, apakah ada pembantaian? Ada enggak? Ada enggak? Padahal mereka dulu orang-orang yang memerangi, orang-orang yang membunuh saudara-saudara kita. Ada enggak setelah Fathul Makkah itu Rasulullah membunuh? Enggak ada. Tidak ada perbuatan senang-menang. Bahkan Rasulullah menjamin orang yang dulu di masa jahiliyah dia orang yang terpandang, di masa Islam pun dia orang yang terpandang. Maka orang-orang kafir Quraisy waktu itu langsung masuk Islam karena ada jaminan itu. Coba metode dakwah sekarang dikembalikan kepada Rasulullah. Misalnya Rasulullah dulu mengebom orang-orang yang dulu pernah berbuat jahat kepada muslim. Enggak ada orang Islam, pada kabur orang-orang itu. Karena Islam itu adalah mengajak. Da'ayatu, mengajak. Ayo. Ketika Rasulullah ada di Bani yang dilempari batu. Iya, di Taif, dilempari batu. Kemudian malaikat nawarin, malaikat gunung-gunung itu nawari, ya Rasulullah, mau saya longsorkan atau mau saya lempar batu ini? Kata Rasulullah, jangan, innahum qaum la ya'lamun. Mereka adalah kaum-kaum orang yang tidak tahu. Siapa tahu dari keturunan mereka lahir orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya benar. Ini dari Taif banyak ulama-ulama besar. Maka itu adalah konsep yang diajarkan oleh Rasulullah. Mengajak, bukan menghancurkan. Harusnya emang kalau kita ceramah di kalangan kayak gini, ini namanya reuni, ini namanya ini. Sudah Islam semua, bukan mengajak. Mengajak itu di gereja, mengajak itu di mall, mengajak itu tempat-tempat mengajak. Kalau ini namanya reuni sesama umat Islam ini kan, sesama orang-orang yang sudah hafal Quran. Ini reuni namanya. Reuni teman-teman yang sudah hafal Quran. Ini namanya reuni ini. Karena kita sudah sama-sama satu komunitas. Ya Allah alam, benar atau tidak ya? Benar atau tidak? Tapi itu tidak sesuai dengan konsep dakwah Rasulullah. Ya, tidak ada itu, tidak ada. Karena Rasulullah konsep jihadnya itu yang pertama ketika perang tidak boleh menghancurkan bangunan, tidak boleh memerangi anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh menghancurkan tempat ibadah orang lain. Itu semuanya dilindungi itu. Siapa yang boleh dibunuh? Orang yang mengangkat senjata. Hanya orang yang mengangkat senjata yang boleh kita bunuh. Kenapa? Karena kalau dia tidak dibunuh maka kita akan terbunuh. Jadi membunuh dalam Islam itu terpaksa. Karena untuk membentengi diri. Bukan apa? Bukan tujuan. Jadi membunuh itu bukan tujuan ya. Membunuh itu bukan tujuan. Kalau sekarang kan apa? Jadi tujuan, kita harus bunuh orang-orang kafir. Apa itu? Orang kafir juga makhluk Allah. Bahkan ada bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu sesuai dengan fatwa dari Yusuf Qaradawi, itu boleh. Dengan catatan, dalam masa perang. Dalam masa perang, itu boleh. Palestina misalnya Israel itu boleh. Kenapa? Karena dalam masa perang. Tapi satu dari umat muslim, 2000 dari kafir. Itu boleh. Itu boleh. Tapi dalam masa damai kayak gini nggak boleh. Nggak boleh ada bom-bom. Itu ada sebuah riwayat. Idza ra'aitu iya ada Armando.
Ya. Jadi begini, kalau setiap masyarakat diberi kewenangan hak untuk menghakimi, maka hakim itu tidak diperlukan. Ketika hakim tidak diperlukan, maka yang terjadi adalah hukum rimba. Lalu apa gunanya polisi? Lalu apa gunanya pengadilan? Kan gitu kan. Tapi mereka sudah dilaporkan tidak ditangkap, berarti alat buktinya kurang. Jadi kan biasanya kan begini, saya melihat kok dia dolim banget ya, dolim banget menurut kita. Tapi ketika dilaporkan, kalau kedoliman seperti ini di penjara, maka penjara akan penuh. Maka itu ada standarnya, dolim yang seperti apa yang bisa masuk ke penjara. Sekarang aja menurut Menteri HAM itu kan di penjara kita sudah overload. Kenapa? Karena sedikit laporan. Jadi masyarakat madani itu adalah masyarakat yang terdiri dari satu pemerintah, dua hukum, dan wilayah. Itu baru namanya negara. Kemudian rakyat. Nah, kita harus bisa menempatkan kapan kita bertindak sendiri dan kapan kita harus taat pada hukum. Kapan kita bisa bertindak sendiri? Ketika sudah tidak ada hukum. Selama masih ada hukum, ya kita kembalikan ke hukum. Lalu bagaimana kasus Armando? Yaitu adalah kasus main hakim sendiri. Itu tidak dibenarkan. Ketika di zaman Rasulullah itu tidak ada. Misalnya Umar itu sangat emosional ketika melihat ada seorang yang menistakan agama. Beliau langsung minta izin. Ya Rasulullah, saya penggal kepalanya. Iya kan? Itu sering di hadis-hadis. Ya Rasulullah, izinkan saya penggal dia. Izin. Kenapa? Karena ada pemerintahan. Karena ada Rasulullah. Izin. Karena Rasulullah tidak pernah mengizinkan. Enggak. Ibnu Taimiyah itu menulis kitab judulnya itu Sharimul Maslul ala Syatimir Rasul. Jadi pedang terhunus bagi penghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada enggak cerita misalnya di negara Arab orang yang menghina Rasul diadili? Karena kalau misalnya terjadi seperti itu, maka akan terjadi perang salib lagi. Mudorotnya lebih besar. Meskipun ada kitabnya dari Ibnu Taimiyah, ya kan? Maka terjadi akan perang salib karena orang-orang itu ya walan tatu angkal Yahudu walan Nasoro hatta millata. Saya kira cukup, sudah adzan zuhur ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kami kembalikan kepada moderator, sekalian ditutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyifa Center.